sehingga kebenaran firman-Mu tidak pergi dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh tertanam di hati kami yang baik dan boleh menghasilkan guna hormat kepujian nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu di dalam hidup kami, karena firman-Mu adalah dasar dalam hidup kami untuk kami mau melangkah di tengah-tengah dunia penuh dengan pergumulan ini. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya firman-Mu kami percaya adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi perjalanan kehidupan kami. Buat kekasih hamba-Mu yang Kau sudah percayakan untuk melayani firman-Mu, Allah tetap urapi dia secara khusus, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan, mendatangkan sukacita dalam hidup kami, sehingga kami boleh pulang membawa berkat yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami terima firman-Mu, kami akan memberi persembahan pertama. Allah turut berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami terima firman-Mu, siap memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan dan membawa program persembahan, maka kita akan mendengarkan dulu kesaksian dari saudara Eleni Manu, karena baru sampai dia. Untuk itu saya persilakan pada saudara Eleni Manu. Yesus puaskan dulu. Yesus puaskan. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari saudari Eleni. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, baik dalam suka maupun duka. Untuk itu kita akan lanjut untuk memberi korban persembahan. Mari kita angkat pujian berkata, Tuhan Yesus baik. Tiada tersesudah kasih setiamu Tuhan.
Tadi malam Ibu Ari khotbah tentang Ayub, saudara-saudara. Ya, khotbah Ayub 42 ayat pertama dan kedua, dan setelah dia kasih komentar, kemudian dia bicara tentang bagaimana Ayub itu, saudara-saudara, dan dia serahkan kepada saya. Dan saya bilang, saudara-saudara, sebenarnya salah satu bagian yang paling saya bukan tidak suka, tapi saya gentar untuk khotbahkannya adalah Ayub itu, karena terus terang saja saudara-saudara, penderitaan yang dia alami tidak mampu saya tanggung. Boleh bilang amin? Kemudian saya tambahkan lagi beberapa, saudara-saudara. Saya ingat ayat, cuma saya lupa di mana. Saya bilang nanti kalau saya akan cari. Mari kita membaca Yeskiel 14 mulai ayat 12. Mari kita membaca sama-sama ayat 12. 15 ayat 12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan kesediaan makanannya dan datangkan kelaparan atasnya dan menyelamatkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub. Tunggu. Ini Ayub dikhotbahkan tadi malam. Sebabnya saya mau kasih tahu pada saudara-saudara bagaimana peran orang benar. Boleh bilang haleluya? Mereka akan menyelamatkan nyawa, hanya nyawanya sendiri, karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintas karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demikian aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Tapi ketiga negeri itu, menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang ke negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, aku akan menyelamatkan dari negeri itu manusia dan biarpun di tengah-tengah mereka berada ketiga orang tadi, demikianlah aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar ke negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan menyiapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengah mereka, demi Allah yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka menyelamatkan hanya nyawa mereka sendiri karena kebenarannya. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, jika aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar atas Yerusalem, untuk menyelamatkan dan datang, tetapi sesungguhnya akan tertinggal di sana orang yang terluka, yang mengiring keluar anak laki-laki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan akan malapetaka yang datang dari Yerusalem, dan segala-galanya yang datang dari sana. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan berbuat segala sesuatu yang berbuat
demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara boleh bilang haleluya. Jadi ada 2 kali disebutkan tentang Daniel, Nuh, Daniel, Ayub. Tetapi ada 2 kali lagi disebutkan secara tidak langsung, saudara-saudara. Dan tadi malam kita cari-cari, tapi sebenarnya ada apa? Karena cuma 3 kali nama Ayub disebutkan. Saudara-saudara, saya bersyukur karena ternyata Tuhan itu Maha Pemilah. Boleh bilang haleluya? Bayangkan Yerusalem yang dihancurkan, saudara-saudara, dihabiskan, tetapi masih ada orang-orang tersisa yang tertinggal. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, kalau peringatan-peringatan itu datang kepada kita, saudara-saudara, maka kita harus lebih setia kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 11. Mulai 10. Yakobus 5 mulai 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan sebagai suatu contoh penderitaan dan kesabaran. Itu kurang, saudara-saudara, di Alkitab saudara kurang. Saudara-saudara, turutilah segala penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan sebagai suatu contoh penderitaan dan kesabaran. Saudara-saudara, kita sedang mengalami penderitaan dan kita perlu kesabaran. Boleh bilang haleluya? Siapa yang tidak mengalami penderitaan? Biasa kerjaan banyak, biasa ada masukan, dan biasa ada kebebasan. Tetapi sekarang kita menghadapi kondisi seperti itu, dan kita harus menuruti teladan para nabi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saudara boleh bilang haleluya? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Saudara-saudara, kalau sudah saya bilang tadi malam, kalau Ayub itu kita takut dengan khotbah-khotbah. Tapi bagaimanapun juga sebagai hamba Tuhan, saudara, saya harus menyampaikan. Boleh bilang haleluya? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Boleh bilang haleluya? Kalau orang setia, saudara, ada saja yang Tuhan siapkan untuk kita, saudara-saudara. Dan mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, ayat tentang Ayub cuma tiga ini di seluruh bagian Alkitab sesudah kitab Ayub. Ingat baik-baik, kita cari-cari di Kokordan, kita dapat tadi malam pulang dari ibadah, kita cari-cari dan dapat. Dan saya bersyukur pada Tuhan karena saya boleh menyampaikan pada siang hari ini, saudara-saudara, sebab tadi malam khotbahnya bagus, saudara-saudara, dan saya yakin kita semua yang beribadah tadi malam dikuatkan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Nah, mari kita membaca Mazmur pasal 24. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang di dalam, yang diam di dalamnya. Boleh bilang haleluya? Siapa yang berkata bahwa diri kita milik kita sendiri? Tidak, saudara-saudara. Diri kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berpikir-pikir, akhirnya kita akan mengakui. Di HP saya bilang, saya baca ada satu yang
bagus, tapi tidak luar biasa. Kalau kata orang sampai 30 tahun, kemudian sampai 50 tahun, so sama. Kemudian sampai 60 tahun, sama. Saudara-saudara, dia cari kesamaan-kesamaan. Kemudian sampai 70 tahun sama. Saudara-saudara, sampai 80 tahun dia kuranglah, dia kesamaannya kurang senang dilihat. Kalau masih umur panjang. Sampai 90 tahun katanya sama. Dia cari kesamaannya. Dan sampai 100 tahun kalau masih bisa bersama. Tetapi ingat saudara-saudara, saya percaya orang percaya, saya yakin orang percaya itu tidak sama. Karena kita kalau meninggal, kalau mati memperoleh keselamatan yang baik. Boleh bilang haleluya? Itu yang saya lihat tadi malam di HP dari saudara. Saya bersyukur karena saya punya firman Tuhan, sehingga Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, dan Tuhan menentukan tempat di mana akhir kehidupan manusia. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, pada zaman dulu kita belum ada, kemudian kita sudah ada dan kita akan hidup kekal. Tetapi Tuhan ada dari kekal sampai kekal. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kalau kita cuma ada pada zaman kini dan akan datang, tapi Tuhan ada dari dulu, dari zaman sebelum ada sesuatu, saudara, sampai kekal. Saudara boleh bilang haleluya? Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas bumi. Ingat baik-baik saudara-saudara, perhatikan baik-baik, karena dunia ini ternyata lebih dari 2/3-nya terdiri dari laut, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Jadi kita perlu mengerti dengan baik apa maksud Tuhan. Makin dalam, makin orang tidak tahu apa isinya. Dan lebih dalam lagi, lebih gelap, saudara-saudara. Dan tidak seorang pun mampu hidup di dalam. Cuma binatang-binatang tertentu yang bisa hidup karena tekanan air yang luar biasa, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara, orang tempat tinggal ini sudah luar biasa, saudara-saudara. Jadi bersyukur kita bisa hidup. Saya mendengar berita televisi, katanya di Mars ada kehidupan, ada bakal kehidupan, ada air dan lain-lain. Tetapi Alkitab berkata, kalau berapa tinggal di bintang-bintang sekalipun, Tuhan akan panggil mereka pulang ke bumi. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Nanti kita mau cari ayat itu ada di kitab Perjanjian Lama, saudara-saudara. Biar orang tinggal di bintang-bintang sekalipun, Tuhan panggil orang turun di bumi. Luar biasa, saudara-saudara. Memang sudah ditulis sejak dulu ribuan tahun lalu. Jadi jangan khawatir, saudara-saudara. Mari, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saudara-saudara, gunung Tuhan, gunung Sion, tempat kudusnya Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Bukan gunung Sion di Yerusalem, bukan. Tetapi di Yerusalem ada sebuah batu yang tidak bisa digoyang, saudara-saudara. Luar biasa, sehingga di situ didirikan masjid, sehingga orang bikin nyata dan kita tidak pernah lihat, tapi kita cuma dengar, saudara-saudara. Dan perhatikan baik-baik, saudara-saudara, betapa luar biasanya, saudara-saudara, dunia ini. Tetapi yang luar biasa adalah gunung Sionnya Tuhan. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, di mana gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Saudara-saudara, orang yang bersih tangannya. Ingat baik-baik, orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya,
yang tidak menyerahkan diri pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Saudara boleh bilang haleluya. Dengan kata lain, orang yang turut hukum Torah dengan baik-baik. Saudara-saudara, dan ternyata saudara-saudara, Alkitab menyediakan keselamatan yang luar biasa, yakni Yesus Kristus yang bisa menjadi dasar keselamatan kita. Boleh bilang haleluya? Saya mau tanya, siapa di antara kita yang bersih tangannya? Tidak ada. Haleluya. Siapa yang murni hatinya? Tidak ada. Saudara-saudara, terus terang saja, nanti saya kadang-kadang saya marah orang, saya menghina orang, kadang-kadang. Tetapi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Yang tidak menyerahkan diri pada penipuan, kita namanya tidak suka menipu. Haleluya. Dan tidak bersumpah palsu. Saudara-saudara, ada hal-hal yang luar biasa yang Alkitab bilang. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Saudara-saudara, ternyata tidak seorang pun yang benar. Kita hanya dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada orang yang benar di dunia. Cuma bisa dibenarkan karena darah Yesus. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita datang berkumpul di gereja, beribadah dengan penuh sukacita, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, karena besarlah kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau cuma mau pikir-pikir tentang kondisi sekarang ini, saudara-saudara, ya Tuhan, kalau mau lihat itu apa yang kita baca di Yeskiel tadi, 14 tadi, bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel sehingga Yerusalem jadi sepi, saudara-saudara, dan orang-orang yang tertinggal dibuang ke Babel dan sebagian ke Mesir, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, biar ada Nuh, ada Daniel, ada Ayub, cuma 3 orang itu yang selamat, yang bisa tinggal di situ. Tapi mana mungkin 3 orang ini tinggal di situ, orang somati, saudara-saudara. Cuma sebuah perumpamaan. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara. Mari kita berpikir dengan benar. Mari kita berpikir dengan tenang bahwa di dalam hidup kita, saudara-saudara, cuma oleh anugerah Tuhan yang membuat kita bisa dibenarkan. Dan marilah, kalau Tuhan sudah dibenarkan, mari Tuhan berusaha untuk setia kepada Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kalau ingat-ingat tuh keadaan dulu, keadaan di mana kita belum patuh kepada kebenaran firman Tuhan, maka seringkali saya ketawa-ketawa, saudara-saudara. Mengapa, saudara-saudara? Kalau ingat-ingat itu keadaan dulu, saudara, sungguh luar biasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan telah selamatkan saya. Boleh bilang haleluya? Saya tahu malam kita pernah bilang pemirsa, kalau orang kita ngepon. Tetapi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak bersumpah palsu. Saudara-saudara, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yahweh. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itulah orang-orang yang luar biasa. Saudara-saudara, bukan orang yang jago berkelahi, bukan orang yang jago pedang atau bela diri atau apa saja, saudara-saudara.
yang bisa hidup kekal atau bisa berkelanjutan hidupnya, tidak. Cuma orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyalahkan daripada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Saudara-saudara, ini adalah dosa-dosa yang luar biasa, saudara-saudara. Dan kalau saya berpikir-pikir Tuhan, memang betul cuma oleh anugerah Tuhan kami bisa diselamatkan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Dan ingat baik-baik, ini bagian-bagian dari ayat-ayat Alkitab yang berkembang, saudara-saudara, yang kemudian disempurnakan dalam kitab Perjanjian Baru. Ingat baik-baik, saudara-saudara, kitab Kejadian, kitab Musa, kemudian tulisan-tulisan, kemudian nabi-nabi, saudara-saudara, digenapkan di dalam Yesus Kristus. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saya perlu menyampaikan itu adalah rancangan kebenaran Allah yang luar biasa. Mari kita baca ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Saudara boleh bilang haleluya? Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Kita pikir-pikir ini bahasa lambang atau bahasa kiasan atau bahasa apa? Masa tuh pintu angkat kepala? Saudara-saudara, tetapi ini adalah bahasa kiasan, saudara-saudara. Jadi seolah-olah itu pintu itu makhluk hidup yang punya kepala, saudara-saudara. Jadi kiasan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bahasa ini benar-benar bukan ditujukan kepada pintu itu, tetapi kepada hati kita. Boleh bilang haleluya? Angkatlah kepalamu, hai hati-hati manusia. Dan terangkatlah kamu, hai hati-hati yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Saudara-saudara, kita memang membutuhkan seorang pemimpin, saudara-saudara, yang namanya Raja kemuliaan. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita membaca. Saya mau cari ayatnya, saudara-saudara. Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Boleh bilang haleluya? Sedikit waktu lagi, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dikatakan angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Saudara-saudara, mengapa? Saudara-saudara, sebab firman Tuhan Allah, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Saudara-saudara, saya percaya, ingat baik-baik, dalam kondisi kita, saudara-saudara, sedikit-sedikit lebih tahun, lebih lama, lebih tahun, lebih datang pada tahun, gempa bumi lebih lama, lebih banyak. Boleh bilang haleluya? Coba saudara perhatikan baik-baik, saudara. Kalau tahun 20-an, 10, 20 belum
tahun 1920, 10, 20, 30. Ketika mulai tahun 1960, 70 mulai banyak, apalagi masuk 2000. Saudara-saudara, sedikit-sedikit goncang. Saudara-saudara, saya membaca itu. Saudara-saudara, saya menyadari bahwa apa yang Alkitab bilang itu benar. Saudara boleh bilang haleluya. Torang di sini sedikit-sedikit tanah goyang, saudara-saudara. Dan memang Alkitab berkata satu kali kelak Tuhan akan kasih goyang di dunia. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mari saya mau membaca Maleakhi 3 ayat 1. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan, supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saudara boleh bilang haleluya. Ingat baik-baik saudara-saudara, itu adalah suatu nubuatan, saudara-saudara. Ingat baik-baik, di sini saudara-saudara disebutkan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, terang-terangkanlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Raja kemuliaan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam kitab perjanjian lama, Yesus Kristus itu yang belum menyatakan diri, belum berinkarnasi, disebut malaikat perjanjian. Saudara boleh bilang haleluya. Atau malaikat Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab ada malaikat Tuhan atau malaikat Allah, itu bukan malaikat biasa, saudara-saudara. Kalau cuma malaikat, ya malaikat-malaikat. Tapi kalau ada malaikat Tuhan, itu makhluk yang belum menampakkan diri, yakni Yesus sendiri. Boleh bilang haleluya? Atau malaikat perjanjian. Saudara-saudara, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Tetapi ketika Yesus datang, orang Yahudi menghambat dia, bahkan membunuhnya. Tetapi ingat baik-baik, ketika dia mati untuk semua orang, dan kita selamat. Saudara boleh bilang haleluya. Ingat saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya punya Allah yang luar biasa. Ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Siapakah dia Raja kemuliaan? Apa bedanya? Ayat 8 dan ayat 10. Saudara-saudara, ayat 8, siapakah itu Raja kemuliaan? Itu belum jelas siapa dia, tetapi menjadi lebih jelas ketika dalam ayat 10. Siapakah dia Raja kemuliaan? Boleh bilang haleluya? Kalau itu masih bisa menunjuk kepada barang, atau masih menunjuk kepada manusia atau kepada orang-orang lain. Tetapi siapakah dia? Benar-benar menunjuk kepada Sang Raja kemuliaan itu, yakni Yesus Kristus sendiri. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Ayat 8, Tuhan daya perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan, tetapi ternyata dialah Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Saudara boleh bilang haleluya? Ada banyak hal yang bisa kita bicarakan di sini, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, biarlah saudara ingat baik-baik bahwa dalam kitab Mazmur, kalau ada perbedaan kalimat, yang ada perbedaan kalimat yang kelihatannya sederhana saja, saudara mesti perhatikan baik-baik bahwa ternyata di dalamnya mengandung rencana dan rahasia yang besar-besar, dan di dalamnya saudara-saudara kita boleh menikmati banyak hal yang indah. Boleh bilang haleluya? Saya
saya bersyukur pada Tuhan karena kita telah datang dengan baik. Saudara-saudara, saya juga perlu menambahkan pada kita semua, saudara-saudara, bahwa kita sedang menghadapi corona yang varian baru. Saudara-saudara, kita baca di HP, kita pegang anak yang tua ngomong kemarin, Mama, tadi malam dia bercerita dengan Mama, apakah so lockdown di Manado? Dia menjawab, belum. Dia bilang, dia baca katanya ada sekian banyak. Memang saudara, orang sedang menghadapinya. Tapi saya berdoa dan kita berdoa dan kita berjaga. Boleh bilang haleluya? Jadi saya mendorong kepada kita semua, kita berdoa. Dan bukan cuma berdoa, berjaga. Dan kita jangan sembarangan bergaul dan jangan sembarangan kesana kemari. Kecuali bagi mereka yang bekerja, dia mesti bawa motor. Mesti bawa motor. Dan saudara, luar biasa. Tetapi saya percaya, dan saudara, orang terlindung dan aman di dalam Tuhan. Dan saudara, terus terang saja hati saya berpikir, Tuhan bagaimana jamaat kasihan. Tetapi saya percaya kalau orang setia kepada Tuhan, kalau Yerusalem Tuhan boleh hukum, kasih habis, tapi orang yang percaya kepada Yesus Tuhan boleh lindungi dan jaga. Saudara boleh bilang haleluya? Saya bersyukur kepada Tuhan dan saudara, karena justru dalam kondisi seperti ini, maka benar-benar iman dan ketaatan kita kepada Tuhan diuji, saudara-saudara. Mari kita setia kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, jangan orang sembarangan. Dan sekali lagi saya kasih tahu, jangan sembarangan bergaul, jangan sembarangan kesana kemari. Orang hanya bergaul dengan orang yang orang mesti bicara. Atau kalau mereka yang bawa motor, bicaralah seperlunya. Mereka yang bawa motor, bicaralah seperlunya. Jangan kesana kemari. Yang di pasar juga bicara seperlunya. Haleluya. Tapi kita pikir bagaimana orang penjemaat Tuhan yang hidup harus hidup demikian, yang bekerja di kantor juga. Dan di mana-mana saudara-saudara yang bekerja pokoknya di mana-mana. Mari kita tetap berdoa, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Yang seperti Bapak ini yang bekerja mesti ada hubungan dengan banyak orang dan saudara. Tetapi saya percaya anugerah Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, asal kita tetap setia kepada Tuhan dan jangan sembarangan bergaul dan jangan sembarangan hidup, saudara, sehingga berkat Tuhan itu boleh nyata bagi kita. Boleh bilang haleluya? Saya serahkan untuk jamaah. Setia
beribadah bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita, dan boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang banyak bicara tentang keselamatan, dan ada hal-hal yang penting dalam kehidupan kami. Dan teristimewa Tuhan, kami akan menghadapi perjamuan masa yang kudus. Tuhan, berkatilah akan ibadah kami ini, berkatilah akan kami semua, haleluya, yang akan mengikuti perjamuan masa yang kudus, haleluya. Dan kami percaya dengan iman kami boleh hidup dengan baik dan boleh menjadi berkat dan terang dan kesaksian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keadaan yang luar biasa. Bapa di surga, benar-benar kami hanya berharap kepada Tuhan saja, dan Engkaulah yang menjadi perlindungan pertolongan kami. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib. Tetapi sebelum mati Engkau menderita, haleluya, penderitaan rohani, penderitaan jiwani, penderitaan jasmani yang luar biasa, yang tidak tertanggung, sehingga Engkau bahkan, haleluya, berkeringat darah. Tuhan, kami percaya itu adalah perjuangan hidup yang luar biasa. Dan kalau kami mau Tuhan menikmati perjamuan asa yang kudus, kami percaya itu adalah anugerah Tuhan, sebab Engkau mati dan Engkau dikuburkan dan Engkau bangkit bagi kami. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkaulah yang membawa kami ke kemenangan, datang pada kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akan siap menikmati perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus setia.
3 sampai 6. Kemudian kita akan makan roti dan minum air. Dengar saya baca. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara pegang roti dengan tangan kanan. Mari kita renungkan apa yang telah kita dengar tadi. Saya bacakan ulang. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Haleluya. Dengan kata lain, orang yang suci dan tidak seorang pun suci, karena kita hanya suci karena dikuduskan, diampuni dosa oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Haleluya. Saudara-saudara ingat baik-baik, Dia telah menderita bagi kita. Haleluya. Pegang roti dengan tangan kanan. Haleluya. Ingat baik-baik, Tuhan telah mati bagi kita supaya kita dibenarkan Tuhan. Dan ketika kita dibenarkan, kita hidup dengan baik dalam anugerah Tuhan. Mari kita makan roti dengan mengucapkan syukur dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita pegang cawan dengan tangan kanan. Haleluya. Saya baca ayat 5 dan 6. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah ya. Haleluya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara mau terima berkat dari Tuhan? Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mulai bilang haleluya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Haleluya. Ingat baik-baik saudara-saudara, kita orang yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan kita. Kitalah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah Allah kita. Haleluya. Mari saudara, dengan pengucapan syukur kita minum anggur melambangkan darah Yesus yang menjadi pengampunan dosa. Haleluya. Sehingga kita boleh menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari dia, angkatan yang menanyakan dia dan mencari wajahnya Allah yang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus yang menjadi pengampunan dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Banyak Bapa di surga. Bapa percaya kalau anugerah-Mu boleh kami nikmati dan kami rasakan. Dan itu adalah berkat yang indah yang Tuhan siapkan bagi kami. Haleluya. Memang kami layak akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa, ucap syukur dalam nama Bapa dan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyi suatu pujian dan kita bawa persembahan yang indah. Anak Allah. Seperti yang Kepala sudah sampaikan tadi, bahwa di Manado sini, informasi tadi malam dari anak saya, Manado zona merah. Bukan begitu bikin takut, tetapi keadaan yang ada. Nah, jadi orang berdoa dan berjaga. Orang berdoa dan berjaga.